kalau dia pindah pada posisi yang kurang tepat posisinya, kedudukannya keliru, ataupun pada saat yang tidak selaras, ini kan akan mengganggu nih. Sehingga walaupun bagi si karyawan itu saat itu selaras, tetap aja menjadi tidak selaras loh. Kalau kita buka pintu rumah nih, masuk ke ruang tamu, ada yang langsung ke ruang tamu, ada yang melalui satu foyer. Biasanya ada meja kecil tuh, ya. Kemudian di atasnya ditaruh vas bunga, di dindingnya dipasangi cermin, menghadap ke pintu utama. Ah, ini yang nggak boleh, Han. Dengan dia mengubah posisi feng shui yang keliru menjadi benar, itu mendatangkan efek positif, ya, energi positif akan berdatangan. Tetapi karena dia melakukannya pada tahun yang ciong, ya, jangan-jangan kalau nanti kita perhitungkan ciongnya itu bisa mendatangkan masalah 6-9 tahun nanti masalahnya. Ketika video pembicaraan kita yang malam ini di video kan nantinya sebelum dipublish, video bulan Imlek yang ke-7 itu sudah dipublish terlebih dahulu. Jangan lupa tuh ya untuk diseksamai dan dipedomani agar tidak keliru dalam kita menyikapi sesuatu untuk melangkah maupun bersepak terjang. Nah, yang kemudian yang kedua, saya mau meminta maaf nih. Tahu nggak mau minta maaf kepada siapa? Nggak tahu, Pak. Pada juragan Kevin Hermanto. Kenapa? Ya, karena pada 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah ya, yang rekaman pembicaraan kita telah dipublish tuh pada video posisi pintu utama, dapur, kompor, dan tangga yang datangkan banyak rezeki. Ada pertanyaan yang terlewatkan, yang lupa saya jawab. Oh gitu, Pak Kang. Pertanyaan apa tuh? Mengenai apa itu gronteng? Gronteng itu apa ya katanya? Ya, nah sekarang saya sampaikan dulu deh, takut lupa lagi nih. Boleh Pak Kang. Ya, apa sih yang dimaksud dengan gronteng, Hans? Waduh, nggak ngerti Pak Kang kalau Hans. Kalau kita berbicara teng, ada gronteng, ada septic tank. Kalau septic itu tentunya untuk pembuangan ya. Jadi dari kloset pembuangannya masuk ke septic tank. Tetapi kalau gronteng adalah tempat menyimpan air. Tempat menyimpan air ada 2 ya. Yang di dalam tanah, yang dipendam di bawah tanah biasanya disebut gronteng. Sedangkan yang ditaruh di atas nih supaya punya tekanan agar air dapat mengalir cepat ke bagian bawah, itu namanya toren ya. Oh iya, beda dong ya. Benar, jadi saya punya hutang ya, udah terjawab tuh. Nah kemudian saya juga mau yang ketiga nih. Saya mau melengkapi pertanyaan yang kemarin diajukan oleh Hansel Sutanto mengenai kalau pindah kantor ya nggak masalah gitu kan, karena itu kan tidak berbeda dengan pindah dimutasikan asalkan tidak pindah ke perusahaan lain yang di luar ya, di luar daripada perusahaan itu sendiri. Jadi tetap di dalam satu perusahaan, cuma kantornya yang pindah. Bagaimana dengan karyawan yang kantornya pindah, tetapi posisi bidang yang dipegang si karyawan tetap sama katanya Hans. Oh iya benar. Ya, apakah juga termasuk memulai bagi si karyawan pindah kantor yang nggak ada masalah, yang penting perusahaannya masih sama. Nah, kalau kantornya yang pindah ini, apakah kantor itu memang sudah ada kemudian
si petugasnya pindah atau kantornya yang memang pindah, keseluruhan timnya pindah gitu ya. Oke. Nah kalau keseluruhannya timnya pindah, ini memang bisa berdampak nih ya. Bukan saja kepada si karyawan yang pindah tadi lah. Karena kalau pindah semua berarti kan ini juga tanggung jawab daripada pimpinan manajemen dong. Betul. Bohirnya dong, pemilik dong. Kalau si pemilik itu memang yang mengendalikan perusahaan. Nah kalau dia pindah pada posisi yang kurang tepat posisinya, kedudukannya keliru, ataupun pada saat yang tidak selaras, ini kan akan mengganggu nih. Oh iya. Ya, sehingga walaupun bagi si karyawan itu saat itu selaras, tetap aja menjadi tidak selaras loh. Oh, karena tergantung dari si pemiliknya ini ya. Benar ya. Dan kalaupun si karyawan tadi tidak selaras sebaliknya, tetapi si pemimpinnya selaras, tetap aja menjadi selaras karena kan tergantung kepada kepemilikan. Bagaikan kalau kita pindah rumah yang dihitung kan kepala keluarga. Kalau kepala keluarganya selaras, semuanya menjadi selaras dong ya. Betul. Nah kemudian ada pertanyaan tambahan nih yang dikirimkan oleh tim FSE dari Hansel Susanto ya. Dia bertanya pada video yang baru saja dipublish nih. Pindah divisi, mulai usaha, ruang tidur, ruang kesehatan yang baik dan benar ya. Dia berkata begini nih, Juragan Hansel Susanto berkata, terima kasih Pak Kang sudah menjawab pertanyaan saya di video ini. Saya ada pertanyaan tambahan untuk melengkapi pertanyaan saya yang sebelumnya ini. Kalau misalkan katanya si karyawan dipindah tugaskan ke perusahaan lain yang masih satu grup konglomerasi, itu bagaimana Pak? Katanya, apakah itu termasuk memulai? Sebagai contoh kasus, si karyawan sebelumnya bekerja sebagai admin di PTA bidang logam. Kemudian dipindah tugaskan ke PTB bidang makanan juga sebagai admin. Ya. PTA dan PTB berada dalam satu naungan grup yang sama yaitu grup XIZ. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Salam sehat, bahagia dan sukses selalu untuk Pak Kang, tim FSE dan tim Radio Sonora. Terima kasih. Nah, tentu saja karena masih di dalam satu grup, itu kan namanya juga dimutasikan. Seperti misalnya, Anda ini misalnya pegawai negeri, ya, dimutasikan ke divisi yang berbeda di luar kota, entah di mana saja berada, ya, bahkan dipindah tugaskan ke luar negeri sekalipun, tetap saja itu kan dimutasikan kan? Masih dalam satu wewenang pimpinan kan? Ya jadi tidak ada masalah tentunya ya. Kecuali seperti kemarin kita sampaikan bahwa kalau dia tidak lagi di divisi admin melainkan di divisi sales di bagian penjualan, itu bisa dampaknya berbeda ya toh? Betul. Nah, jadi tolong hal itu betul-betul dipahami ya. Sudah terjawab toh? Sudah, termasuk pertanyaan tambahannya Pak Kang ya? Benar, sekarang saya mau menyambung nih ke pertanyaan lainnya ya yang diajukan oleh Juragin Salsabila Aurora. Oke, Pak Kang, untuk Juragin Salsabilanya boleh habis break Pak Kang? Oh boleh. Boleh, kita break dulu ya Pak Kang ya? Oke. Untuk Anda sahabat Sonora, jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama dengan kami di Feng Shui Sonora. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil,
dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora Family Bagian Music masih di Feng Shui Sonora. Malam hari ini bersama dengan Pak Kang Hongkian. Kita lanjutkan Pak Kang ini dari Salsabila tadi ya, Juragin. Juragin Salsabila Aurora Hans. Oke, Salsabila Aurora ya. Dia mengajukan pertanyaannya nih pada video dinding kaca, meja dapur, kompor gas, dan kompor listrik. Oke. Salam sehat Pak Kang. Tentu saja kita pun mau berujar salam sehat juga untuk Juragin Salsabila Aurora sekeluarga ya. Semoga semuanya selalu berbahagia, harmonis, dan sukses. Amin. Kemudian dia berkata lagi, Bapak saya mau nanya. Apa nih? Apabila dua cermin digabung jadi satu, boleh tidak Pak? Katanya. Boleh nggak sih? Emang ada masalah ya Pak Kang? Kalau menurut saya sih, jangankan 2 cermin, 10 cermin, 100 cermin digabung juga nggak ada masalah ya. Tapi kita lanjut dulu deh. Boleh Pak. Yang saya mau tanya juga Bapak, sekarang kan sedang tren cermin bevel kecil-kecil yang disambung untuk hiasan rumah. Apa itu boleh Bapak? Terima kasih untuk jawabannya Pak Kang. Ya juga nggak ada masalah mau sambung sejuta lempeng kecil-kecil juga nggak apa-apa ya. Iya. Tetapi ada tetapinya dong. Apa nih Pak Kang? Di mana hendak diletakkan? Oke. Yang namanya pajangan di mana, gitu ya? Karena kan pajangan relatif ya. Betul. Kita taruh di ruang tamu pajangan, kita taruh di ruang makan pajangan, di kamar tidur pun pajangan toh. Iya benar Pak. Nah itu dia. Nah, Sekarang yang penting jangan sampai itu kaca, jangankan dua digabung jadi satu, Hans. Satu pun kalau keliru peletakan itu jadi berpantangan ya, tentu saja nggak boleh dong ya. Misalnya di mana Hans? Misalnya di depan tempat tidur gitu ya Pak Kang ya. Nah, tetapi kita urut dari depan dulu Hans. Boleh Pak Kang. Yang paling tidak boleh nih Hans, kita sering kali ya melihat kalau kita buka pintu rumah nih, masuk ke ruang tamu, ada yang langsung ke ruang tamu, ada yang melalui satu foyer, ya. Foyer itu kan bangun ruang perantara ya. Iya di depan ya. Jadi dia masuk ke foyer dulu baru ke ruang tamu. Biasanya ada meja kecil tuh ya. Iya. Kemudian di atasnya ditaruh vas bunga, di dindingnya dipasangi cermin. Oh iya. Menghadap ke pintu utama. Ini yang nggak boleh Hans. Oh oke. Ini sangat gitu ya Pak Kang ya. Kenapa? Lebih baik diganti sama lukisan. Benar, sangat berpantangan karena cermin itu memantul ya, meresap dan memantul. Nah, ketika dia ditaruh berhadapan dengan pintu utama, jangankan dua belah, satu pun kecil pun nggak boleh. Kecuali berada di sampingnya gitu toh. Nah, kemudian juga kita nggak boleh meletakkannya pada samping kompor ya. Kalau dia potongan-potongan kecil itu seolah-olah menimbulkan api yang tidak beraturan. Hendaknya api untuk memperbesar tampilan daripada sebuah api kompor, hendaknya dari satu bilah, dari satu potongan cermin. Toh di samping kompor nggak mungkin lebih dari 30 kali 60 cm toh. Nah itu cukup satu aja gitu ya. Nah kemudian lagi yang nggak boleh di mana? Ya di ruang tidur dong ya. Betul. Apakah itu di depan seperti tadi Hans katakan,
terlebih juga di belakang di bagian kepala ganjang. Apalagi kalau itu ditaruhnya di plafon, melihat bisa seolah-olah kita tidur bisa bercermin ke atas ke plafon ya. Iya betul. Jangankan terdiri dari 2 potong, dari banyak potongan pun nggak bagus, itu nggak boleh ya. Jadi mau 1 potong, 2 potong, 10 potong di atas ranjang itu dipantangkan. Kemudian tadi dikatakan kalau bevelnya kecil-kecil bagus nggak tuh? Ya bagus-bagus aja. Tetapi kalau bevelnya kecil-kecil itu kemudian jadi pajangan, jadi area misalnya, bukan pajangan loh ya, jadi area untuk mengaca ketika kita sedang nge-gym, ketika kita sedang senam, sedang menari, ya. Nah, itu kan kalau dia bevel kecil-kecil kan jadi konyol lihatnya. Ya, jadi tergantung pemanfaatannya, peruntukannya ya, dan jangan diletakkan pada posisi yang berpantangan. Jadi kalau tidak berpantangan jangankan 2, 10, 100 sambungan pun tidak bermasalah ya. Kita lanjut. Ini posisinya tepat begitu Pak Kang ya? Kenapa? Yang penting pemasangannya tepat begitu. Benar ya. Jadi tadi seperti tadi dikatakan, jangankan banyak, jangankan 2 bilah, 1 bilah yang menghadap ke pintu utama itu kita nggak boleh. Kan kita juga pernah bahas tuh ya. Dulu ada yang bertanya, kalau kita keluar dari pintu utama kemudian ketemu cermin, boleh nggak? Itu pun nggak boleh. Jadi itu memang ada pertanyaan yang aneh saat itu, udah lama ya, berapa tahun yang lalu. Itu masa sih mau naruh cermin di luar gitu ya, keluar dari ruang tamu, bercermin dulu baru pergi naik ke atas, baru naik ke mobil atau ke motor. Kan aneh toh? Iya betul Pak Kang. Nah itu pun enggak ya, jadi jangan menghadapkan pintu utama dengan cermin, baik dari dalam ruangan maupun dari luar ruangan. Oke, baik. Bahkan kita harus kembali break dulu sejenak, Pak Kang. Oke. Kita kembali sesaat lagi. Untuk Anda sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Sonora Family Traffic and Music, Anda kembali berjumpa di segmen ketiga Feng Shui Sonora. Pak Kang, mungkin masih ada yang mau ditambahkan sebelum kita ke pertanyaan dari sahabat Sonora? Sementara cukup ya, tapi ya perlu diketahui oleh sahabat-sahabat kita yang belum dibacakan nih, yang udah diajukan oleh tim FSA, yaitu Judari Juragin Mbok Sri Rejo dan Juragin Seli Sepetu, kita bahas minggu depan. Oke, nanti minggu depan ya Pak Kang ya? Oke dong. Oke, kita ke pertanyaan dari sahabat Sonora kalau begitu Pak Kang. Oke. Ini ada penanya pertama dari Juragan ya, ini ada Daniel Adi. Daniel Adi, saya bantu Eja, Delta Alpha Nano India Eko 5 ya. Spasi Alpha Delta India. Oke. Daniel Adi, tanggal lahirnya tanggal 3 bulan 5. 3 bulan 5. Tahunnya 1982. 1982. Jam lahirnya 11:30 Pak Kang. Oke. Ini bermaksud pindah tempat tinggal Pak Kang. Ini saya sudah lihat di kalender. Berdasarkan kalender, tanggal selaras adalah tanggal 24 Juli, 1 Agustus, dan 5 Agustus. Ini mohon dibantu tanggal mana yang paling baik dan juga jam pindah yang selaras. Terima kasih. Sebentar, 24 Juli ya, sebaiknya jangan, kurang maksimal. Ada lagi berapa? 1 Agustus dan 5 Agustus Pak Kang. 1 Agustus kurang. 5 Agustus kurang. Yang bagusnya
pada bulan Imlek yang ke-8 ya. Bulan Imlek ke-8 ya? Betul, untuk Daniel Adi, bulan Imlek ke-8 lebih bagus. Bulan Imlek yang sekarang ini, daripada yang diajukan tadi ke semuanya, 5 Agustus kira-kira adalah yang terbaik lah ya. Berapa Agustus, Pak Kang? 5 Agustus. Oh, 5 Agustus ya? Itu yang boleh dibilang masih oke lah gitu. Tapi kalau bisa, kalau masih bisa ditunda ke bulan Imlek ke-8 ya tentu saja lebih bagus ya. Tapi kalau memang sudah kepepet dan harus pindah pada 5 Agustus, silakan di antara jam 11.30 12.30 siang. Oke, antara 11.30 atau 12.30 siang ya. Oke, ini juga buat tadi bulan Imlek ke-8 juga nanti bisa dicek kembali di kalender begitu ya Pak Kang? Betul sekali. Yang bagusnya tanggal berapa. Baik, semoga menjawab ini untuk Juragan Daniel Adi. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya Pak Kang. Ini ada Tony Oscar Nano Yanki. Iya. Tanggal lahirnya tanggal 9. Tanggal 9. Bulan 3. Bulan 3 tahun 1956. 1956. Jamnya 19:50. 19:50. Ini menanyakan bagaimana jika tahun ini bongkar-bongkar di tempat usaha Pak Kang karena ada yang menyalahi aturan Feng Shui, bukan tempat tinggal katanya. Oh, ini tempat usahanya saja. Terima kasih. Sio monyet kan sedang ciong ya. Jadi ada sesuatu yang menyalahi Feng Shui kemudian patut diubah. Bagus dong ya. Jadi silakan diubah, tetapi harus pada tahun yang selaras. Jangan sampai masalah satu terselesaikan, ya, masalah lainnya mencuat ke permukaan. Nah, satu hal dengan dia mengubah posisi Feng Shui yang keliru menjadi benar, itu mendatangkan efek positif ya, energi positif akan berdatangan. Tetapi karena dia melakukannya pada tahun yang ciong, ya, jangan-jangan kalau nanti kita perhitungkan ciongnya itu bisa paling enggak nih, kalau dari garis besar yang saya lihat ya, bisa mendatangkan masalah 6-9 tahun nanti masalahnya. Dan lebih berat daripada kekeliruan Feng Shui yang dia mau ubah tersebut tadi. Jadi sebaiknya ditunda hingga tahun depan ya. Ditunda sampai tahun depan. Untuk tanggalnya juga nanti kembali dicek saja Pak Kang ya. Betul ya. Bongkar-bongkarnya bagusnya kapan? Betul sekali. Baik, kita ke penanya berikutnya Pak Kang. Ya. Ini ada Ricky Tanando, saya bantu Eja. Romeo India Charlie Kilo Yankee spasi Tango Alpha Nano spasi Nano Alpha Nano Delta Oscar. Ya. Ini pria Pak Kang. Ya. Tanggal lahirnya 20 bulan 9. 20 bulan 9. Tahun 2000. Tahun 2000. Jamnya 2:30 Pak Kang. Selamat malam Pak Kang, ini saya mau beli rumah katanya. Bagusnya menghadap kemana? Usaha apa yang cocok buat saya? Sekarang ini bekerja sebagai sales, cocok atau tidak? Adakah warna baju yang perlu saya perhatikan? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan gampang-gampang susah. Ya, ada yang gampang, ada yang susah. Yang gampangnya tadi dia bertanya, dia mau beli rumah. Posisi yang bagus kemana? Tentu yang bagus ke barat atau ke selatan hadapnya, dengan catatan dudukannya di timur atau di utara, toh? Nah, kemudian pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua tadi soal dia usaha mau yang cocok apa Pak Kang? Apa? Usaha yang cocok apa? Saat ini dia bekerja sebagai sales, cocok atau tidak? Dia sekarang bekerja sebagai sales, cocok apa tidak? Saya nggak bisa jawab tuh. Tergantung yang jalanin ya. Bukan. Oh bukan. Kenapa Bang? Sales apa? Oh iya bener ya. Sebenarnya sales mobil, sales makanan kan beda ya. Ya,
sales kan satu bidang ya. Boleh aja ya, dia mau jadi sales, dia mau tenaga admin, dia mau jadi tenaga teknisi, boleh-boleh aja toh. Iya betul. Nah, kalau dia admin, tentu saja lebih luas ya. Admin boleh di bidang apa aja ya. Kalau teknisi di bidang apa? Kalau sales di bidang apa? Iya betul ya Pak. Ya. Nah, kemudian dia bilang dia mau usaha gitu. Mau usaha dia boleh-boleh aja, nggak ada masalah gitu ya. Dia punya prinsip yang bagus untuk berbisnis sendiri ya. Sedangkan ambisinya juga bagus, hanya saja satu hal yang harus diwaspadai, jangan sampai keras kepala apalagi menjadi seorang pendendam. Nah, ini yang bisa menghambat hokinya ya. Jadi kalau dia nggak bisa buang rasa dendamnya, tentu saja hokinya menjadi terlambat datangnya. Kemudian apa lagi? Tapi tadi kalau usaha yang cocok ini artinya apa nih Pak Kang kalau mau berusaha? Kalau dia mau usaha, bidang usaha kayu cocok, ya tanah cocok, ya jadi atau campuran daripada keduanya itu. Oke, campuran keduanya juga cocok ya. Benar. Warna baju terakhir Pak Kang, ada yang perlu diperhatikan? Warna baju terakhir. Maksudnya terakhir, pertanyaan terakhir. Oh, pertanyaan terakhir. Saya pikir warna baju terakhir dia nggak mau ganti-ganti lagi. warna baju nggak ada yang diharuskan, tetapi ada yang harusnya dikurangi. Yang betul, harus dipakai nggak ada, yang dikurangi baju warna putih ya. Tetapi kalau lagi sedang istirahat, boleh-boleh aja sih memakai baju warna yang gelap-gelap begitu ya, apapun yang asalkan yang gelap-gelap lah. Oke. Baik, semoga ini cukup menjawab untuk sahabat Sonora Rikitan. Pak Kang, kita harus kembali break dulu sejenak Pak Kang. Oke. Kita kembali sesaat lagi, sahabat Sonora jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Sonora FM dan Traffic and Music masih bersama dengan saya Hans Christian ya, menemani Anda malam hari ini di Feng Shui Sonora. Masih bersama dengan Pak Kang Hongkian. Kita lanjut Pak Kang. Oh, so pasti. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan dari Linawati. Nyambung ya. Nano Alpha, Whiskey Alpha Tango India. Oke. Ini kepala rumah tangga dia Pak Kang. Ya. Janda katanya saat ini. Ya. Ini tanggal lahirnya di tanggal 9. Tanggal 9 bulan 12 tahun 1962. Iya. Jamnya 24.00. Oh, tengah malam nih Pak Kang. Jam 00 dong ya. Betul, jam 00. Iya. Ini menanyakan soal kerjaan yang cocok apa dan juga hadap rumah yang sesuai kemana Pak Kang. Oke, Jugagin Lidawati ya, berdasarkan kalender Imlek, lahirnya tanggal 13 bulan 11 tahun 2513 pada hari Minggu ya. Usia berdasarkan Imlek 64 tahun, bersio macan ya. Bidang yang cocok ya yang ditanyakan. Kerjaan yang cocok apa dan juga hadap rumah yang sesuai. Iya, sebetulnya juga Lidawati cocok untuk berbisnis sendiri dong ya. Oke. Jadi kalau dia bisa sendiri, ini bidang berunsur api cocok ya, logam juga cocok, air juga cocok. Artinya apa? Yang paling cocok dia tuh dagang-dagang metal gitu, kunci-kunci ya, segala macam yang semuanya dari besi, dari perak, dari perunggu, dari tembaga, dari emas dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ada apinya, ada listriknya ya, mesin-mesin gitu ya, cocok ya. Kemudian yang pada urutan kedua yang cocok adalah misalnya usaha di bidang kafe, resto. Jadi masakannya juga cukup enak lah, bagus lah gitu ya. Kemudian apalagi yang ditanyakan? Hadap rumah Pak Kang? Iya, tapi sebelum ada rumah, agar bisnisnya berjalan lancar nantinya, tolong sering mungkin memakai baju warna putih ya, dan warna kesukaannya yang terlalu banyak hitam
abu-abu, biru, tolong jangan dipakai lagi. Kalau bisa dipensiunkan kalau memang mau sukses dalam berbisnis ya. Dan juga jangan mudah tersinggung agar dukungan datang dari banyak pihak gitu ya. Nah, berkaitan dengan kesehatan saya mau minta tolong jangan terlalu banyak mengkonsumsi asin ya. Garamnya tolong dikurangi. Kemudian yang paling cocok adalah menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Selatan atau utara, ini cocok ya. Baik. Semoga ini cukup menjawab untuk sahabat Sonora Linawati. Dan kita lanjut ke penanya berikutnya, Pak Kang. Ya. Ini sudah ada, waduh ini masih muda sekali. Nanti kalau tahun 2020 nanyain soal usaha nanti lagi ya Pak Kang ya. Baru 5 tahun. Gimana mau kita lanjut atau mau kita skip dulu Pak Kang? Iya, kita cari yang lain dulu deh. Kita cari yang lain dulu ya. Baik, kita berikutnya. Oke, ini dulu deh. Ada Arya namanya Pak Kang. Arya, Alfa Romeo Yankee Alfa. Alfa Romeo Yankee Alfa. Oke. Ini lahirnya tahun 2002. Iya. Bulannya bulan 2. Ya. Tanggal 28. 28. Jam 16 bulan 3. 28 bulan 2 2002 atau 2022? 2002 Pak Kang. Jadi tanggal 28 bulan 2 2002 ya. Imleknya tanggal 17 bulan 1 tahun 2553 jam 16:03. 16:03 ya. Ini wah ini borongan. Nanyain soal unsur yang cocok apa, handicapnya, nanyakan juga soal usaha, saham boleh enggak katanya Pak Kang, dan warna yang cocok apa. Terima kasih. Di bidang saham, kalau dia beli untuk jangka panjang dalam konteks investasi mungkin masih bisa untung ya. Tetapi dia banyak gagal ketika dia berspekulasi ya. Artinya saham sebaiknya jangan disentuh karena lebih banyak kerugiannya dibandingkan keuntungannya kelak gitu ya. Karena buat dia ini sulit kalau untuk menghindari spekulasinya. Dia akan gampang sekali terpancing untuk memasuki arena tersebut ya. Nah kemudian apalagi yang ditanyakan? Unsur yang cocok apa Pak Kang, handicapnya? Unsur apa yang cocok? Apa tuh Pak Kang? Unsur yang cocok? Iya unsur yang cocok. Unsur apa yang cocok? Api mungkin Pak Kang. Unsur apa? Unsur apa yang dimaksudnya? Saya nggak ngerti unsur apa yang dimaksud gitu. Unsur pekerjaan kali Pak Kang. Nah kalau pekerjaan ya tentu saja ada beberapa bidang tanah, logam atau air atau campuran daripada kedua atau ketiganya itu gitu ya. Jadi bagi sahabat-sahabat Sonora tolong bertanya yang jelas gitu ya. Kalau tidak mengerti unsur, tolong yang dikemukakan dengan bahasanya sendiri gitu ya. Jangan nanti unsur apa yang cocok lah. Apa unsur apa? Biar kita nggak tebak-tebakan ya Pak Kang ya. Iya. Baik. Ini juga mungkin warna yang cocok Pak Kang baju ada yang perlu diperhatikan? Nggak ada ya. Bebas-bebas saja dia. Oke, baik. Terima kasih. Semoga menjawab dari sahabat Sonora Arya. Kelihatannya masih bisa satu lagi Pak Kang. Oke. Kita ke sahabat Sonora Yaris. Saya bantu Eja. Hotel Eko Romeo Delta Yankee Alfa Romeo India Sierra. Ya. Ini pria tanggal 11 bulan 9. Tanggal 11 bulan 9 tahun 1969. 1969. Jam 5:30. Jam 5:30 ya. Ini rumah saya menghadap ke tenggara katanya Pak Kang, dan juga ruangan dapur di kiri belakang atau barat laut berhadapan dengan tangga. Katanya di ruangan dapur nggak boleh ada tangga. Jadi apakah boleh disekat atau ada solusi untuk menyiasatinya? Terima kasih Pak Kang. Dia rumahnya menghadap ke tenggara, termasuk yang cukup baik lah ya. Kemudian apa?
ruangan dapurnya di kiri belakang atau ada di barat laut? Ruangan dapur di kiri belakang kalau kita masuk atau bukan nih? Oh, ya. Nah, dia harus jelas dong di kiri belakang dengan catatan kita dari dalam rumah apa dari luar. Kalau enggak, saya tentunya akan berpikir itu adalah kalau dia Tenggara ya. Di barat laut Pak Kang katanya. Oh, di barat laut? Iya, di barat laut. Dia punya dapur. Oke, bagus. Kemudian? Ini berhadapan dengan tangga tapi Pak Kang. Katanya di ruang dapur kan nggak boleh ada tangga. Jadi apakah boleh kalau disekat atau ada solusi untuk menyiasatinya? Sebaiknya disekat memang. Oh, disekat. Iya. Artinya amannya Pak Kang ya? Jadi jangan sampai kompor atau dapur itu bersebelahan dengan lintasan tangga. Kecuali memang sanggup untuk mengangkat bebannya, karena biasanya selain prospek itu suka ditangani, beban biaya itu, cost-nya itu rumah tinggal ataupun dalam hal berusaha berbisnis itu biasanya lebih besar daripada seharusnya. Oh, oke. Baik, jadi disekat ini bisa jadi solusinya Pak Kang ya? Betul ya, jadi disekat itu adalah cara atau solusi yang terbaik. Baik. Pak Kang, tepat di pukul 20 kita sudah harus akhirnya sampai di sini Pak Kang. Oke Hans, senang sekali. Pak Kang, selamat malam. Selamat malam Hans, sukses selalu. Amin, sukses juga buat sahabat Sonora dan juga tentunya untuk Anda. Minggu depan kita masih akan kembali di hari dan jam yang sama tentunya di Feng Shui Sonora. Selamat malam.